Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome my presentation. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Di sini saya akan presentasi tentang investigation potential risk dari PT Nippon Indosari Korpindo. Ya, perkenalkan, nama saya Yulviana Rusdiani dengan NIM 2119012 dari kelas manajemen A. Oke, sebelum kita masuk ke resiko, pengertian untuk manajemen risiko sendiri adalah setiap perusahaan memiliki risiko tersendiri dalam menjalankan kegiatannya. Ketidakpastian menjadi faktor terjadinya risiko. Maka dari itu, suatu perusahaan, terutama manajer, diwajibkan untuk mempelajari suatu manajemen risiko dari perusahaan tersebut untuk menghindari terjadinya risiko yang dapat merugikan perusahaannya. Manajemen risiko secara luas didefinisikan sebagai proses melindungi seseorang secara menyeluruh dalam aset dan pendapatan. Oke, di sini ada pertanyaan. 1, risiko apa yang akan timbul? Yang kedua, risiko yang paling tinggi. Yang ketiga, risiko yang paling rendah. Keempat, risiko yang mudah ditangani. Dan yang kelima, risiko yang susah ditangani. Dari kelima pertanyaan ini, akan saya ambil salah satunya masuk ke dalam nomor 6. Bagaimana meminimalkan risiko yang ada dengan mencari tahu literatur risk management yang tepat untuk perusahaan yang sudah saya ambil. Baik, untuk nomor 1, risiko apa yang timbul? Di sini ada 4 risiko. Yang pertama adalah risiko mata uang asing. Yang kedua, risiko harga komoditas. Dan ketiga, risiko kredit. Keempat, risiko operasional. Nah, untuk risiko operasional sendiri, ada beberapa subbab. Yang pertama ada kontaminasi produk, umur produk yang singkat, isu bahan pengawet dan kehalalan, ketersediaan bahan baku, persyaratan persaingan usaha, ketersediaan bahan pasok, ketersediaan pasokan energi, bencana alam, dan mogok kerja. Untuk yang kedua, risiko yang paling tinggi. Untuk tabel yang kedua ini dapat kita klasifikasikan menjadi 4 risiko. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah probabilitas terjadinya risiko yang timbul. Jadi seperti kita sudah tahu ke depannya risiko tersebut akan muncul di perusahaan. Yang pertama itu yang paling tinggi adalah risiko mata uang asing. Yang kedua, kontaminasi produk. Ketiga, umur produk yang singkat. Dan yang terakhir, persaingan usaha. Untuk yang ketiga, risiko yang paling rendah. Ada 5. Yang pertama, isu bahan pengawet, kehalalan. Dan kedua, ketersediaan bahan baku. Yang ketiga, ketersediaan pasokan energi. Keempat, bencana alam. Dan yang kelima, mogok kerja. Baik, untuk yang keempat dan kelima, untuk yang nomor 4 adalah resiko yang mudah ditangani, yaitu isu bahan pengawet dan kehalalan. Apa itu isu bahan pengawet dan kehalalan? Yaitu perusahaan telah memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh BPOM dan dengan persyaratan yang halal yang ditetapkan oleh MUI. Cara menanggulanginya itu dengan cara perusahaan senantiasa untuk melakukan edukasi kepada masyarakat melalui program kunjungan pabrik. Seperti itu. Yang kedua ada mogok kerja. Nah, mogok kerja ini sendiri seperti pekerjanya itu mogok karena kurangnya motivasi atau upah yang kurang seperti UMR. Kemudian mogok kerja ini cara menanggulanginya dengan cara memberikan perhatian kepada tenaga kerja dan senantiasa membina hubungan yang baik dengan manajemen dan karyawan. Untuk mengatasinya sendiri ada cara lain, itu dengan bekerja sama dengan
Dinas Tenagakerjaan untuk mengusahakan ketersediaan produk. Dan yang kelima, risiko yang susah ditangani. Nah, untuk yang kelima ini ada 2 poin, yaitu kontaminasi produk dan risiko mata uang asing. Untuk risiko mata uang asing ini, seperti perusahaan menghadapi risiko mata uang asing karena harga beberapa pembeli dan utamanya dipengaruhi oleh pergerakan dari harga acuan dalam mata uang asing. Untuk kontaminasi produk sendiri itu adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan pasti mempunyai potensi risiko kontaminasi produk. Nah, untuk itu terjadinya dalam bentuk bahan baku, kemudian proses produksi, maupun saat terjadinya proses distribusi ke outlet-outlet konsumen. Cara untuk menanggulanginya sendiri dengan prosedur dari perusahaan itu menerapkan prosedur Good Manufacturing Practice atau GMP, kemudian ada SSUP dan ISO. Itu seperti standar manajemen quality. Kemudian yang terakhir itu dari kelima resiko saya ambil yaitu resiko operasional. Nah, untuk resiko operasional sendiri merupakan salah satu resiko yang kerap terjadi dalam aktivitas perusahaan. Risiko ini disebut inherent, yaitu risiko yang muncul karena perusahaan menjalankan bisnisnya. Risiko ini terjadi karena kegagalan proses internal dan risiko kegagalan manusia atau karyawan, risiko sistem, dan risiko eksternal. Dari risiko pasti ada penyebabnya ya. Nah, salah satunya ada kegagalan proses internal. Apa itu kegagalan proses internal? Yaitu risiko yang berkaitan dengan kegagalan proses atau prosedur internal organisasi dalam perusahaan tersebut. Kemudian, yang kedua, kegagalan manusia atau karyawannya itu sendiri. Seringkali terjadi pada kegiatan operasional. Perusahaan ini perlu memberikan perhatian lebih kepada karyawan karena sangat susah untuk dikendalikan. Contohnya, seperti kecelakaan kerja, kemudian terlalu bergantung pada suatu karyawan, dan yang terakhir, integritas karyawan yang kurang. Risiko yang ketiga ini risiko sistem. Apa itu risiko sistem? Yaitu risiko yang muncul karena ketergantungan perusahaan yang terhambat jika teknologi yang biasanya dipakai oleh perusahaan itu terjadi masalah, seperti kerusakan atau kehilangan. Untuk yang keempat, risiko eksternal. Risiko ini berkaitan dengan kejadian yang bersumber dari luar organisasi dan di luar pengendalian organisasi. Risiko ini biasanya memiliki dampak yang cukup besar terhadap perusahaan. Contohnya, yakni bencana alam dan perampokan. Oke, untuk meminimalisir risiko operasional, perusahaan memiliki risiko operasional ini di mana dalam hal maksud adalah perputaran modal dan kemampuan untuk membayar hutang. Untuk risiko ini dihadapi PT Nippon Indosari Korpindo sehubungan dengan pembelian bahan baku yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas serta tingkat permintaan dan penawaran di pasar. Untuk meminimalkan risiko tersebut, mereka menerapkan perencanaan pembelian dan pengendalian persediaan. Kemudian, perusahaan harus mengevaluasi proyeksi arus serta dapat dilihat dari risiko pasar yang sangat berdampak bagi perusahaan itu sendiri. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk atensinya, sudah menonton video pembelajaran saya sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.